Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kudengar Sui, anak ajaib umat manusia, dikepung di Gunung Tianya. Jadi master sekte ini datang ke sini khusus untuk menyelamatkannya. Kuharap tetua Ki memberi jalan, kata Su Han ringan. Apa? Kejeniusan umat manusia. Sui, mata penatua Ki melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tetapi apa yang dikatakannya selanjutnya membuat ekspresi Su Han berubah dingin. Gunung Tianya berada dalam lingkup pengaruh istana Liu Heku, dan aku belum pernah mendengar ada manusia jenius yang tinggal di sana. Siapa yang mengelilinginya? Manusia atau iblis? Tempelkan bawang hijau di hidung Anda dan berpura-puralah menjadi seekor gajah. Ini adalah kesan paling intuitif yang diberikan tetua Kiping pada Su Han. Selama beberapa dekade terakhir, Sui telah membunuh begitu banyak jenius iblis, dan bahkan beberapa pewaris kerajaan telah jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin Kiping tidak mengenalnya? Kedua, meskipun Gunung Tianya berjarak puluhan juta mil dari markas besar Istana Liu He, Istana Liu He belum memperluas markasnya di sana. Tetapi setidaknya, para pengikut akan dikirim untuk berpatroli di Gunung Tianya. Keturunan dari 4 klan suci, disertai dengan jenius iblis yang tak terhitung jumlahnya, secara pribadi turun ke Gunung Tianya untuk mengepung Sui, tetapi Kiping berkata dia belum pernah mendengarnya. Lucu sekali, menimbang bahwa orang-orang yang berpatroli di perbatasan daerah kali ini jelas berasal dari Sekte Huanming, tetapi untuk sementara diubah menjadi orang-orang dari Istana Liu He. Su Han sudah menebak ide umum di dalam hatinya. Istana Liu He bahkan tidak tahu tentang hal sebesar ini seperti Sui yang dikepung, tetapi mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Master sekte ini akan bergegas ke area tingkat ke-7, jadi mereka bertukar giliran dengan Sekte Huanming terlebih dahulu dan mencegat master sekte ini di sini. Ini benar-benar membuat master sekte ini memandang mereka dengan mata baru, kata Su Han perlahan. Su Sun terlalu khawatir. Kiping tetap sopan. Pertama, Istana Liu He benar-benar tidak tahu ada seorang jenius bernama Sui di antara umat manusia. Jika ketenarannya sebesar yang diklaim Su Sun, Istana Liu He pasti sudah tahu. Kedua, tidak ada iblis klan suci yang turun ke Gunung Tianya. Kalau tidak, Istana Liu He tidak akan pernah mengizinkan mereka menguasai Gunung Tianya. Ketiga, pergantian shift sementara dengan Sekte Huanming disebabkan oleh perintah tingkat tinggi dan tidak ada hubungannya dengan hamba yang rendah hati ini. Saya tidak bisa menjawab Su Sun tentang hal ini. Kapan master sekte ini pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mengepung dan membunuh Sui adalah keturunan klan suci? Su Han menyipitkan matanya dan mencibir. Penatua Ki benar-benar berusaha menutupi kesalahannya. Mulut Kiping berkedut. Apakah dia mengatakan orang suci adalah iblis? Sialan! Seorang dewa langit bintang 5 yang bermartabat benar-benar akan melakukan kesalahan serendah itu. Jelas, Su Han memiliki identitas khusus. Meskipun ia, sang penatua penegak hukum, berpura-pura tenang, ia tetap sedikit gugup di hadapan Su Han. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut siapa Su Han, kuncinya terletak pada kepribadiannya. Sungguh kejam. Dia bahkan bisa membunuh makhluk super setingkat Dewa Tai Chi kuno sesuka hatinya, jadi siapa yang tahu kalau dia punya sarana untuk melakukannya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri saat itu, Su Han memanggil penyihir leluhur dan membunuh penguasa Istana Daming, Taiping Tianzun, dan Dewa kuno Taiji dalam 3 tarikan napas. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan hanya dengan memikirkannya. Tidak perlu banyak bicara soal penguasa Daming Mansion, tapi seperti apakah sosok Taiping Tianzun itu? Star Alliance, pemimpin utama ditempatkan di medan bintang atas. Belum lagi tingkat kultivasinya, identitasnya sendiri sudah cukup untuk membuat banyak orang takut dan mundur ketakutan. Su Han bahkan berani membunuh Taiping Tianzun, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Sejak saat itulah semua kekuatan yang ingin membunuh Su Han mulai banyak menahan diri.
Dibandingkan dengan Taiping Tianzun, penguasa istana Daming, dan Dewa Kuno Taiji, dia setara dengan mereka. Jadi apa bedanya? Qiping diminta datang dan menghentikan Su Han, dan dia datang ke sini dengan keberanian yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia setenang yang terlihat di permukaan? Qiping terbatuk pelan untuk menyembunyikan rasa malunya, tetapi tetap memaksakan senyum dan berkata, Istana Liu He berpatroli di seluruh area tingkat ke-7. Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memasuki area tingkat ke-7 secara diam-diam adalah keturunan para Santo. Itulah sebabnya aku berkata begitu. Su Zun benar-benar terlalu khawatir. Oh, Su Han menyipitkan matanya lebih rapat. Menurut Tetua Qi, tidak ada iblis di bawah klan suci di area level 7 ini. Aku tidak bilang begitu. Su Zun pasti tidak mempermasalahkannya. Qiping buru-buru berkata, ini karena belum lama ini, Istana Liu He menggantikan Huan Mingzong dan mengambil alih patroli. Aku sangat membenci iblis-iblis itu, tetapi kultivasiku telah mencapai tingkat dewa dan aku tidak bisa bertindak. Tentu saja mustahil untuk mengusir semua iblis yang awalnya ada di area tingkat ke-7. Kata-kata Su Zun benar-benar menjebakku. Apakah hanya Tetua Qi yang tersisa di Istana Liu He? Atau apakah semua murid di Istana Liu He berada di alam dewa surgawi atau di atasnya? Mata Su Han berkilat, dan sebelum Qiping sempat berbicara, ia mencibir, kalau kau tidak bisa bertindak, pasti ada murid di alam dewa misterius yang bisa bertindak, kan? Kenapa kita belum melihat mereka mengusir iblis? Apa Su Zun bercanda? Pada level yang sama, para jenius iblis ini mampu menekan para kultivator manusia kita dengan kekuatan garis keturunan mereka. Inilah keunggulan alami mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak akan menang, apakah para murid Istana Liu He ku masih ingin terus keluar dan mati? Suara Qiping sedikit muram. Bukan hanya Istana Liu He mu yang tahu mereka tidak bisa menang. Ada juga banyak biksu yang bersemangat yang bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk ini. Bagaimana mungkin Istana Liu He mu tidak melakukan hal yang sama? Kata Su Han, kau telah berlatih keras selama puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun. Hanya karena apa yang disebut nafsu, kau akan menyia-nyiakan hidupmu. Su Zun berpikir ini hal yang benar untuk dilakukan. Mereka melakukannya demi umat manusia. Aku tidak menyangkalnya, tapi setiap orang punya pilihannya sendiri. Su Zun tidak bisa menggunakan penculikan moral di sini. Qiping mendengus dingin. Baiklah kalau begitu. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, jika Anda, Istana Liu He, tidak mau bertindak, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Namun, menurut informasi yang kami terima, Su Yi terkepung di Gunung Tianya. Kita harus pergi dan menyelamatkannya. Tetua Qi, tolong minggir. Merasa menyesal, Qiping menggelengkan kepalanya dan langsung berkata, mereka yang bukan dari alam dewa kuno tidak bisa memasuki area level 7 sesuka hati. Mereka yang bukan dari area level 7 tidak bisa memasuki area level 7 sesuka hati. Dua poin ini adalah aturan sejak zaman kuno. Su Zun pasti mengerti, kan? Su Han mengerutkan kening. Tampaknya perpindahan sementara antara Istana Liu He dan Sekte Huanming bukanlah suatu kebetulan. Mereka datang ke sini sengaja untuk menghentikanku. Omong kosong. Suara Lian Yuze terdengar dari belakang, kau, Istana Liu He, tidak mau membantuku, dan tidak mau membiarkan Sekte Phoenixku memasuki area tingkat ke-7. Apa yang kau pikirkan? Ekspresi Qiping menjadi gelap, siapa orang ini lagi? Sekte Phoenix, Lian Yuze. Hehe, bahkan murid biasa di sekte ini pun bisa berbicara di depan ketua sekte. Disiplin Su Zun benar-benar biasa-biasa saja, kata Qiping sinis. Ekspresi Su Han tetap tidak berubah, tetapi Lian Yuze diam-diam meliriknya dan merasa bahwa dia memang telah kehilangan ketenangannya. Setidaknya apa yang dikatakan Qiping benar. Pemimpin sekte ada di sini, dan tidak ada orang lain yang berhak berbicara lebih dulu. Ini masalah hierarki, dan Lian Yuze jarang mengabaikannya. Hanya Ling Xiao yang sering mulai mengumpat di depan Su Han.
Yang Mulia Su adalah Panglima Patroli Agung, dan periode 100 tahun belum berlalu. Menurut aturan, beliau seharusnya menjaga gunung perbatasan klan saat ini. Kiping melanjutkan, Su Zun, tidak perlu khawatir apakah ada iblis di Gunung Tianya. Setelah Su Zun pergi, aku akan segera melapor ke istana Liu He dan meminta mereka mencari di Gunung Tianya. Jika ada iblis, kami di istana Liu He akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi mereka. Ekspresi Su Han menjadi gelap. Apakah ini perintah untuk mengusir Anda? Ada banyak sekali kekuatan kuat di area level 7. Sekalipun istana Liu He adalah kekuatan yang lumayan, paling banter hanya bisa diklasifikasikan sebagai level 3. Su Han menatap Kiping dan berkata perlahan, kau bisa memutuskan untuk tidak membiarkan Sekte Phoenix kami memasuki area tingkat ke-7. Atau apakah istana Liu He punya hak ini? Suaranya tenang, tetapi Kiping merasakan tekanan besar. Bukan tekanan dari Su Han, tetapi serangkaian kejadian yang telah membuatnya gugup. Melihat mereka akan berselisih, hati Kiping tidak bisa lagi digambarkan sebagai gugup, ia hanya merasa khawatir. Saya tidak punya hak itu, begitu pula istana Liu He. Kiping menahan kecemasannya, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk, berkata, aku hanya mengikuti aturan. Kuharap Su Zun memaafkanku. Jika ini benar-benar aturannya, maka Anda, Tetua Qi, harus mematuhinya dengan nyawa Anda. Su Han mengangkat matanya, suaranya sangat tenang, beranikah kau? 3 kata ini bagaikan gemuruh guntur, hampir menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Kiping. Dia tidak takut dengan tingkat kultivasi Su Han sendiri. Lagi pula, Su Han hanyalah dewa langit setengah langkah. Sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari dirinya sendiri, dewa langit bintang 5? Meskipun Kiping tahu tentang rekor pertempuran Su Han di dunia iblis, dia tetap percaya bahwa Su Han paling banter hanya dapat bersaing dengan dewa langit bintang 4. Tentu saja, ini sudah sangat mengejutkan, tetapi Kiping tidak menganggapnya serius. Apa yang ditakutkannya adalah metode yang digunakan Su Han untuk membunuh Taiping Tianzun dan penguasa istana Daming. Manakah di antara ketiga makhluk itu yang bukan berada di puncak alam dewa kuno? Kiping, yang hanya berada pada tingkat dewa langit bintang 5, tidak sebanding dengan mereka sama sekali. Jangan bicara soal apakah dia masih punya cara seperti itu. Kalaupun masih, dia nggak akan pakai itu buat aku. Sayang banget. Kiping merenung dalam hati, lagi pula, metode itu sangat mengerikan. Aku, Kiping, sungguh tak percaya Su Han bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Kesampingkan semua itu, apa kualifikasinya untuk mengancamku di sini? Memang benar dia didukung oleh Yunwang Mansion, dan Baihua Mansion seharusnya sudah mendekatinya, tapi aku, Liu He Palace, takkan menyerang tanpa tujuan. Memikirkan hal ini, Kiping merasa sedikit lega. Dengan adanya iblis di sekitar, umat manusia tidak boleh terlibat dalam perselisihan internal. Saya harap Tuan Su tidak akan mempersulit pejabat rendahan ini. Kiping masih mengepalkan tinjunya dan membungkuk, tampak sangat hormat dan tak berdaya. Sepertinya kau tidak berniat mengalah, kata Su Han dingin. Apakah Kiping juga tahu ada iblis yang mendekat? Apakah istana Liu He juga tahu ada iblis yang mendekat? Konyol sekali. Saya hanya mengikuti perintah dan sama sekali tidak berniat menghentikan Su Zun, kata Kiping. Su Han menghela napas lega, mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Memaksa, berani sekali kau. Wajah Kiping berubah, dan ia berteriak, patroli dan jaga batas wilayah ini. Ini sudah disepakati oleh semua pasukan di wilayah tingkat ke-7. Meskipun kultivasi saya, Kiping, masih rendah, saat ini saya mewakili seluruh wilayah tingkat ke-7. Jika kau berani menerobos masuk, itu sama saja dengan tidak menganggap serius pasukan wilayah tingkat ke-7. Jika kau melanggar aturan, Su Zun, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Su Han bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan tenang, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun. Bes.
Xin Leng menggoyangkan lengannya, dan pedang bulan merah pun terbuka. Tanda jiwa pedang Xuan di dahinya bergetar dan semangat juang yang besar meletus darinya. Aku tidak dapat menahannya lagi. Wung! Ye Xiaofei juga mengeluarkan pedang hukuman surgawi. Sebelum mereka sempat bergerak, darah mulai menetes darinya. Sensasi aneh dan bau darah membuat banyak murid istana Liu He mengerutkan kening. Bum 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 bum. Pada saat ini, ratusan orang dari Sekte Phoenix melepaskan aura mereka. Mereka yang dibawa Su Han ke sini semuanya memiliki kekuatan tempur yang melampaui tingkat kultivasi mereka sendiri. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka termasuk di antara ratusan orang terkuat di Sekte Phoenix saat ini. Jika mereka tidak diizinkan menerobos untuk menaiki tangga surgawi, mungkin sekarang sudah ada sedikitnya 100 orang kultivator alam dewa surgawi di Sekte Phoenix. Mendaki tangga surga berbeda dengan mendaki sungai binatang. Di sungai binatang buas, bahkan hingga altar ki dan darah terakhir, masih ada batasan kultivasi manusia dan iblis. Level tertinggi tidak boleh melebihi alam dewa surgawi dan alam kaisar iblis. Namun, ketika mendaki tangga surgawi, terlepas dari beberapa batasan di awal, begitu Anda benar-benar berada di dalamnya, batasan-batasan ini akan sepenuhnya terangkat. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang akan menimpa kita saat tangga surgawi dibuka kali ini, tetapi jika kita bisa mendapatkan sumber dayanya, kita harus membantu mereka menerobosnya sesegera mungkin. Su Han melirik orang-orang di sekitarnya dan mendesah dalam hati. Pembukaan sungai binatang dan tangga ke surga sangat mengurangi kecepatan terobosan semua orang. Namun, setelah pendakian ke tangga surgawi selesai, kekuatan tempur keseluruhan Sekte Phoenix pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Setidaknya, Lin Xiao, Ye Xiaofei, Xiao Qinxian dan lainnya telah menekan kultivasi mereka dan tidak pernah membuat terobosan. Mereka memiliki sumber daya, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka dapat menerobos ke alam dewa surgawi segera setelah mereka memasuki tangga surga. Namun, para jenius iblis itu masih berada di ranah bintang atas, dan pada saat itu, para jenius kelas berat seperti Zonglin dan Han Bei juga akan tiba. Jika mereka benar-benar menerobos ke ranah para dewa, mereka tidak akan dapat menyerang mereka. Aku ingin tahu apakah Zonglin dan yang lainnya akan mampu menaiki tangga menuju surga itu. Su Han merenung dalam hatinya. Jika mereka tidak sabar untuk menerobos ke alam Raja Iblis, maka Su Han dan yang lainnya secara alami tidak perlu terus menekan kultivasi mereka. Namun ini jelas mustahil. Lagi pula, mereka berada di bidang bintang yang lebih tinggi, dan iblis-iblis kuat di atas level Raja Iblis tidak bisa mengikuti. Zonglin dan yang lainnya tentu tahu bahwa jika mereka berhasil menembus tangga menuju surga ini, mereka pasti akan dikepung oleh manusia. Pilihan terbaik mereka adalah memperoleh keberuntungan terlebih dahulu, lalu menyimpannya, dan menggunakannya untuk pengembangan setelah kembali ke dunia iblis. Semua aktivitas psikologis terjadi dalam sekejap. Su Han menarik pikirannya dan menatap Qiping, yang wajahnya penuh ketegangan. Ketika situasi benar-benar menjadi tegang, Qiping akhirnya tidak bisa berpura-pura tenang. Qiping tidak peduli dengan orang lain, matanya selalu tertuju pada Su Han. Pada saat ini, Su Han mengangkat matanya, dan tatapannya, sedalam langit berbintang, bertemu dengan tatapan Qiping. Detak jantungnya bertambah cepat tanpa disadari, dan daging serta darahnya menegang. Aku tidak tahu apakah perasaan gelisah ini berasal dari intimidasi yang dirasakan Su Han ketika dia membunuh Taiping Tianzun dan yang lainnya, atau jika ada orang lain yang datang. Bagaimanapun, Qiping memperlakukannya sebagai yang pertama. Dia terus menghibur dirinya dalam hati bahwa Su Han pasti tidak punya cara yang sama seperti sebelumnya, dan kalaupun dia punya, dia tidak akan menggunakannya padanya karena itu tidak ada gunanya. Namun, ketidakpedulian di wajah Su Han membuatnya tidak mempercayai spekulasinya sendiri. Lagi pula, 5 bintang hitam di atas kepalanya ada di sana. Mengetahui bahwa dirinya berada di level Dewa Langit Bintang 5, ia masih sangat percaya diri.
Entah Su-han berpura-pura, atau ia memang memiliki kepercayaan diri itu. Su-sun, tidak. Kiping menggelengkan kepalanya, melembutkan nadanya sambil terus membujuk. Dengan adanya iblis di sekitar, tidaklah bijaksana bagi Sekte Phoenix dan Istana Liu He untuk sama-sama menderita kerugian. Kedua belah pihak menderita. Wow, Su-han mengulurkan tangannya, dan kekuatan kultivasinya yang mengerikan tiba-tiba meletus. Sebuah telapak tangan besar, yang diubah oleh kekuatan kultivasi, muncul dari kegelapan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Kiping. Baru pada saat inilah suara tenang Su-han terdengar. Penatua Qi terlalu memikirkannya. Wow, saat Su-han selesai berbicara, telapak tangan besar itu sudah dekat dengan Kiping. Pupil mata Kiping mengecil, jantungnya berdebar tak karuan, dan matanya nyaris melotot. Kalau sebelumnya dia hanya grogi dan gelisah, sekarang dia ketakutan. Tekanan mengerikan yang datang dari telapak tangan itu seperti celah di permukaan tanah, membuatnya sulit bernapas. Kekuatan kultivasinya mulai mengalir perlahan, dan kemampuannya bergerak tampak terbatas, seluruh energinya terblokir. Dibandingkan dengan puncaknya, Kiping saat ini hanya memiliki setengah kekuatan tempur. Ilusi. Itulah pikiran pertama yang muncul dalam benak Kiping. Perasaan seperti berada di antara ikan dan pisau jelas seharusnya tidak ada antara dia dan Su-han. Bahkan jika dia muncul, Su-han harus menjadi ikannya, dan dia akan menjadi pisaunya. Tetapi sekarang, napas Kiping menjadi semakin cepat, dan dia samar-samar merasa seperti tercekik. Seluruh kekuatan kultivasinya telah ditekan. Sekalipun ia bisa mengerahkannya, kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Apa yang diwakilinya? Apa yang diilustrasikannya? Sebagai penatua penegak hukum di Istana Liu He, tingkat kultivasi Kiping berada di alam Dewa Surgawi Bintang 5, jadi wajar saja jika dia mendapat kehormatan untuk menyaksikan para penguasa alam Dewa kuno yang kuat beraksi. Bahkan para Dewa kuno Istana Liu He telah mengajarinya secara pribadi. Tekanan yang diberikan Su-han jelas tidak setingkat dengan tekanan seorang dewa kuno, dan penindasan yang dilakukannya terhadap dirinya sendiri jelas tidak mencapai titik ekstrim. Tetapi hanya berdasarkan telapak tangan ini, cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah Kiping dan telah meremehkan kekuatan tempur Su-han. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan perasaan yang familiar ini, dari puncak alam Dewa Surgawi. Setengah langkah ke alam Dewa Surgawi, memiliki kekuatan tempur puncak alam Dewa Surgawi. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, Kiping tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Aku pasti gila karena mempercayaimu." Saat kata-kata itu diucapkan, Kiping memperoleh kembali kejernihan pikirannya. Dia mengerahkan seluruh keahliannya dengan kecepatan tercepat, dan bahkan berbalik, bermaksud memberi perintah kepada orang lain di sekitar Istana Zuhe. Akan tetapi, ketika dia melihat orang-orang itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Sebagai tim penjaga yang berpatroli di perbatasan wilayah, Istana Liu He tentu saja tidak hanya mengirim dia, yang berada di alam Dewa Surgawi. Selain Kiping, ada 2 Dewa Langit Bintang 4, 8 Dewa Langit Bintang 3, dan 20 Dewa Langit Bintang 1 dan Bintang 2. Dengan kata lain, jumlah pengawal di Istana Liu He kali ini, yang berada pada level Dewa Surgawi saja, telah mencapai 33. Sebagai kekuatan tingkat ketiga di area tingkat ketujuh, kekuatan Istana Liu He dapat dilihat dari sini. Secara normal, kecuali alam Dewa kuno, bahkan jika puncak alam Dewa Surgawi yang sebenarnya datang, dengan kekuatan komprehensif Kiping dan yang lainnya, mereka dapat menghentikan mereka untuk sementara. Tetapi, saat Kiping menoleh, pemandangan pertama yang dilihatnya hampir membuatnya muntah darah. Tetapi kecuali dia, 32 dewa lainnya semuanya tampak pucat, dengan darah di sudut mulut mereka, dan sosok mereka masih mundur terburu-buru. Mereka jelas berencana untuk membantu Kiping. Namun sebelum telapak tangan itu jatuh, tekanan besar yang terkandung di dalamnya telah menghancurkan semua kekuatan kultivasi mereka, memaksa mereka mundur. Kekuatan bertarung mengerikan macam apa ini?
Ini jelas telah melampaui puncak alam dewa surgawi. Sangat dekat dengan alam dewa kuno. Kiping merasa dadanya seperti diremukkan oleh batu besar, dan mengumpat dalam hatinya, brengsek. Su Han ini benar-benar seorang cabul dan monster. Pantas saja dia begitu percaya diri. Aku bukan tandingannya. Kalau dia mau, dia bisa membunuhku dalam sekejap. Itu tidak dapat dihentikan, dan saya tidak berani menghentikannya. Memikirkan hal ini, Kiping tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar, Su Zun." Mata Su Han berkilat, namun tanpa jeda, telapak tangannya yang besar telah mencengkeram Kiping dan segera menariknya kembali. "Su Zun, aku bersedia memberi jalan untukmu dan secara pribadi mengantarmu ke Gunung Tianya." Kiping meraung ngeri. Baru setelah mengatakan ini Su Han berhenti bergerak. Dia memikirkannya dengan saksama. Gunung Tianya adalah wilayah kekuasaan Istana Liu He. Karena Istana Liu He tahu bahwa aku akan datang ke area tingkat ke-7 dan telah mengirim Kiping dan yang lainnya untuk menghentikanku, pasti ada murid atau tetua lain di tepi Gunung Tianya. Apakah saya masih bisa membunuhnya lagi dan lagi? Itu bukan hal yang mustahil, tetapi akan menjadi pemborosan waktu yang besar. Terlebih lagi, Dewa Langit Bintang 5 seperti Kiping memang dapat dianggap sebagai orang kuat di bidang bintang atas. Membunuhnya saat ini sungguh tidak ada gunanya. Lebih baik membiarkannya hidup dan membunuh lebih banyak iblis atau iblis ekstrateritorial. Istana Liu He tidak terlalu pintar, tetapi Su Han masih sangat berpikiran jernih. Musuh yang kuat belum datang, jadi bukan tidak mungkin untuk melupakan dendam yang ada. Kiping sudah memohon belas kasihan, jadi bukan ide yang buruk untuk mengampuni nyawanya. Kalau tidak, bahkan jika Su Han membunuh semua musuhnya di domain bintang atas, apa yang akan terjadi? Ketika klan iblis dan iblis ekstrateritorial menyerang, akankah dia hanya mengandalkan sekte Phoenix untuk melawan? Bes! Telapak tangan itu tiba-tiba menghilang, dan suara yang besar menyebabkan kesadaran Kiping runtuh sesaat, seolah-olah jiwanya bergetar. Kiping akhirnya mengerti bahwa jika Su Han ingin membunuhnya, itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Bahkan jika dia tidak mempercayai kemampuan bertarung Su Han, faktanya ada di depan matanya. Sekarang dia mengerti apa artinya seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Bagaimana jika aku jatuh? Bagaimana jika aku bereinkarnasi? Bagaimana jika level penguasaanku hilang? Mulai berlatih lagi, dia, Su Han, tetaplah Su Han. Terima kasih Su Zun, terima kasih Su Zun. Wajah Kiping pucat, napasnya berat, dan matanya tampak kusam dan tak bernyawa. Pimpin jalan, kata Su Han ringan. Ya, Kiping tidak pernah berani menentang lagi, meski itu sama saja dengan mengkhianati Istana Liu He. Namun dibandingkan dengan takdir, apa artinya ini? Swoosh, swoosh, swoosh. Di area tingkat ke-7, banyak tokoh melintasi kehampaan dan langsung menuju Gunung Tianya. Su Han masih meremehkan Istana Liu He. Istana Liu He tahu bahwa Su Han pasti akan mengambil jalan pintas ke Gunung Tianya, jadi mereka memasang banyak rintangan. Setidaknya ada 5 pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Namun, kekuatan keseluruhan pos pemeriksaan ini tidak kuat, dan statusnya lebih rendah daripada Kiping. Di bawah omelan Kiping, mereka membiarkan Su Han dan yang lainnya menerobos masuk tanpa ragu-ragu. Su Zun, kurasa akan lebih baik jika kau menahanku di sini. Kiping menggerakkan sudut mulutnya dan mengatakan sesuatu yang menyanjung selama perjalanan. Ya, Su Han mengangguk pelan, Istana Liu He akan membalasmu dengan baik. Lagi pula, kau telah menyelamatkan mereka dari banyak kematian. Kelopak mata Kiping berkedut dan dia segera menutup mulutnya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, Su Han tidak salah. Bahkan dia bukan tandingan Su Han. Hanya dengan sekelompok orang itu, dia mungkin akan dibunuh oleh Sekte Phoenix sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Tentu saja, keberadaan Kiping memang bermanfaat. Setidaknya, kehadiran Kiping menghemat banyak waktu Su Han dan yang lainnya.
Istana Liu He benar-benar bertindak tanpa berpikir. Gumam Su Han. Adanya begitu banyak level jelas dimaksudkan untuk membuatnya jijik. Saya khawatir Istana Liu He tidak perlu menghentikan Su Han. Lagi pula, sejauh ini, orang terkuat yang bisa menghentikannya adalah Qiping, Dewa Langit Bintang 5. Kalau saja Su Han membawa dewa-dewa kuno dari Istana Pangeran Yun, atau dewa-dewa surgawi puncak ke sini, mereka tetap harus mengalah. Ini dilakukan murni untuk membuat Su Han jijik. Namun menurut Su Han, pendekatan Istana Liu He sangat bodoh. Tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi untuk apa menggunakan semua tenaga ini, hanya untuk membuat musuh denganku? Apakah ini ide Istana Liu He sendiri, atau merupakan hasutan kekuatan tertentu? Siapa yang memerintahkanmu untuk menghentikan sekte kami? Su Han tiba-tiba bertanya. Nada bicara Qiping terhenti, dan dia tidak ingin menjawab, tetapi ketika dia melihat tatapan mata Su Han yang dingin, dia tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Itu tuan muda kedua. Tuan muda kedua yang mana? Su Han mengerutkan kening. Su Zun seharusnya tahu. Qiping masih tidak ingin menyebutkan nama siapapun. Su Han tidak memaksanya. Setelah memikirkannya sejenak, ia segera mengetahui siapa tuan muda kedua ini. Kepala Istana Liu He hanya memiliki satu putra, jadi tentu saja tidak ada yang namanya putra sulung atau putra kedua. Namun, putranya ini memiliki dua orang putra. Sang Wenku, peradaban Sang. Sang Wenku adalah yang tertua, Sang Wenming yang kedua, dan siapa lagi yang bisa disebut tuan muda kedua ini kalau bukan Sang Wenming? Jadi itu dia. Su Han merasa seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dulu, saat mereka berada di Gunung Wancong, mereka berdua selalu berselisih. Sang Wenming mungkin juga memprovokasi Su Han dengan kata-kata karena perseteruan antara Istana Liu He dan Su Han. Akhirnya, ia bahkan menggunakan cara-cara tercela dan menceritakan kisah Su Han yang kembali sementara ke Istana Pangeran Yun, melebih-lebihkan dan memperkeruh suasana. Ngomong-ngomong, Su Han seharusnya menjadi orang yang mencari masalah dengannya, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan muncul lebih dulu. Jika memang dia, maka masalah ini kemungkinan besar bukan niat Istana Liu He. Namun, Istana Liu He tidak menghentikannya. Jadi jelas mereka tidak berniat menunjukkan niat baik kepadaku. Itu tetap saja cukup bodoh. Su Han merenung sejenak, lalu menatap Qiping dengan senyum aneh. Bakat Sang Wenming cukup tinggi. Dia berada di peringkat ke-78 dalam peringkat surgawi domain bintang atas. Aku ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai sekarang. Berapa banyak anak muda yang ada di bidang bintang superior? Sang Wenming menduduki peringkat ke-78 di peringkat surgawi, dan bakatnya memang sangat kuat. Saya ingat ketika Sang Wenming berada di Gunung Wancong, tingkat kultivasinya masih di alam dewa bintang 1. Ini, wajah Qiping berkedut, dan dia berkata dengan enggan, tidak sebagus Su Zun. Setelah beberapa dekade berkelana di dunia iblis, Su Han telah maju dari alam dewa asli ke alam dewa setengah langkah saat ini, melintasi 7 atau 8 tingkatan kecil. Belum lagi kehebatan bertarungnya, kecepatan kultivasinya sendiri benar-benar mengerikan. Pada level mereka, bahkan jenius terkuat sekalipun kemungkinan akan memerlukan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai level kecil. Dan semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk menerobosnya. Kecepatan kultivasi Su Han tampaknya tidak memiliki hambatan. Kalau terobosan diibaratkan bakpao, saat orang lain mengunyahnya suapan demi suapan, dia justru menelannya suapan demi suapan. Su Han mengerutkan kening, Penatuaki, apakah Anda tidak ingin mengatakannya? Qiping hampir menangis, tetapi dia masih tidak berani menyembunyikannya, katanya. Tingkat kultivasi tuan muda kedua saat ini adalah alam Xuanxian bintang 1. Hanya 1 bintang, agak lambat, gumam Su Han. Qiping tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya. Sudah berapa lama Sang Wenming berhasil melintasi ranah utama dari ranah dewa bintang 1 asli untuk mencapai ranah dewa misterius bintang 1?
Kecepatannya sudah sangat cepat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kalian, orang-orang mesum? Bagaimana menurutmu tentang aku menantang Su Yi setelah aku menyelamatkannya? Su Han bertanya lagi. Qiping memutar matanya dalam hati, tetapi di permukaan dia memaksakan senyum dan berkata, Su Sun, bukankah kamu keterlaluan? Apanya yang berlebihan? Bukankah sudah biasa bagi para jenius untuk bersaing satu sama lain? Tidakkah kau pikir aku bukan seorang jenius? Kata Su Han serius. Sialan kamu Tian Jiao. Qiping mengutuk dalam hati dan menutup mulutnya dengan bijak. Lupakan saja, Sang Wenming mungkin tidak berani menerima tantanganku. Jangan buang waktu ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan langsung membunuhnya, kata Su Han dalam hati. Qiping merasa bahwa kata-kata Su Han ditujukan kepadanya. Percuma saja kalau aku tahu sendiri. Dia ingin aku menyampaikan pesan kepada Tuan Muda kedua, yang artinya, aku masih hidup. Memikirkan hal ini, Qiping tampak melihat harapan. Gunung Tianya, tepiannya. Ribuan orang berdiri di sini, semuanya mengenakan kostum istana Liu He. Bedanya, pemimpinnya kali ini adalah seorang lelaki setengah baya di alam Dewa Langit Bintang 6. Namanya adalah Zhou Yue, dan dia juga merupakan penatua penegak hukum di istana Liu He. Pangkatnya relatif tinggi. Karena tingkat kultivasinya, Qiping, yang juga seorang tetua penegak hukum, tidak dapat melawannya. Jelas, Su Han dan kelompoknya telah memberitahu orang-orang di pos pemeriksaan di depan istana Liu He tentang kemajuan mereka. Jadi kecepatan batu transmisi suara secara alami jauh lebih cepat daripada Su Han dan kelompoknya. Zhou Yue sesekali melirik ke arah kedalaman Gunung Tianya dengan tatapan agak rumit di matanya. Tidak mengherankan bahwa ada setan di area level 7. Kekuatan besar dapat memblokir gerbang gunung, tetapi mereka tidak dapat memblokir area tersebut. Yang membuat Zhou Yue merasa rumit bukanlah monster terkutuk itu, tetapi pemuda bernama Su Yi. Zhou Yue ingat dengan jelas bahwa dia telah bertemu Su Yi saat dia melarikan diri ke sini. Su Yi tidak mengenalnya, tetapi berharap dia bisa membantu. Namun, atas perintah sekte, Zhou Yue mengabaikan Su Yi dan akhirnya melihatnya memasuki kedalaman Gunung Tianya. Zhou Yue secara alami sudah familiar dengan medan Gunung Tianya. Satu-satunya tempat ia bisa bersembunyi mungkin adalah gua itu. Memang benar istana Liu He dan Su Han bermusuhan, tapi terlepas dari dendam ini, Su Yi tetaplah pahlawan umat manusia. Kuharap dia bisa melewati tirai cahaya itu. Zhou Yue mendesah dalam hati. Ada tirai tipis di dalam gua. Istana Liu He telah mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi tetap gagal menembusnya. Bahkan Taiping Tianzun dan Taiji Ancient God diundang ke sini saat mereka masih hidup, tetapi mereka juga tidak berdaya melawan tirai cahaya. Jika para dewa kuno puncak tidak mampu melakukannya, tentu tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya juga. Jadi, Zhou Yue hanya menghibur dirinya sendiri. Yang membuatnya terdiam adalah karena dia bukan saja tidak mampu menyelamatkan Su Yi, tetapi dia juga diatur di sini untuk mencegah orang lain menyelamatkan Su Yi. Sungguh ironi yang hebat. Sejujurnya, fakta bahwa ia memiliki pikiran-pikiran ini membuktikan bahwa Zhou Yue masih memiliki hati nurani. Su Han tidak pernah memberinya keuntungan apapun, dan dia tidak mendapatkan keuntungan dari pengaruh Su Han. Keduanya tidak memiliki hubungan keluarga, jadi wajar saja jika ada masalah hati nurani. Namun, siapapun dapat memahami situasi umat manusia saat ini. Klan iblis mengawasi dengan penuh rasa dengki. Bukan hanya bintang-bintang superior yang terancam bahaya, seluruh bima sakti pun bergejolak. Dalam situasi ini, tidak apa-apa kalau kita tidak mempertahankan kekuatan dan bersatu, tetapi kita harus terlibat dalam begitu banyak konflik internal hanya karena dendam omong kosong itu. Zhou Yue tahu betul apa hasil akhir dari konflik internal ini. Jika Su Han hanya seorang kultivator biasa, tidak akan ada banyak kekacauan. Namun identitasnya terlalu istimewa. Karena identitas khusus ini, banyak kekuatan terlibat. Begitu meletus sepenuhnya,
medan bintang superior akan hancur. Meskipun dia punya dendam terhadap istana Liu He, dia tidak membunuh Qiping, juga tidak menyentuh siapapun dari istana Liu He. Mata Zhou Yue menunjukkan sedikit kekaguman, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak ingin terus menjadi musuh istana Liu He saat ini, meskipun istana Liu He adalah musuhnya. Tidak mau bukan berarti tidak berani. Zhou Yue mengetahui hal ini dengan sangat baik. Justru karena alasan inilah Zhou Yue mengagumi Su Han. Pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Dari sudut pandang rasional, pendekatan Su Han saat ini benar-benar tepat. Istana Liu He, di sisi lain, sangat kontras dengannya. Jalannya sama, tapi caranya berbeda. Zhou Yue mendesah dalam-dalam. Pada saat ini, wow, cahaya keemasan berkelebat di kejauhan, dan Zhou Yue langsung mengenalinya. Itu adalah Sutra Jinling dari Istana Pangeran Yun. Banyak tokoh berdiri di atasnya, dipimpin oleh Su Han berpakaian putih, dibantu oleh Ling Xiao dan lainnya. Qiping, di sisi lain, berdiri di belakang Su Han dengan ekspresi malu di wajahnya. "Apakah kamu di sini?" Zhou Yue bergumam dan berdiri. Saat Jin Lingzhou berhenti, dia berkata, "Istana Liu He, penatua penegak hukum." Zhou Yue memberi salam kepada Su Zun. Di depan Gunung Tianya, begitu banyak orang dari istana Liu He berkumpul, dan Su Han mengerti apa yang akan mereka lakukan dalam sekejap. "Kau ingin menghentikanku juga?" "Saya tidak berani." Zhou Yue ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Gunung Tianya berada dalam lingkup pengaruh istana Liu He. Saya di sini untuk memberi perintah. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin istana Liu He." Su Han melirik Qiping. "Awalnya saya mengira identitas Qiping sebagai penatua penegak hukum akan berguna di sini, di Gunung Tianya, tetapi saya tidak menyangka penatua penegak hukum lainnya akan muncul. Lagi pula, Zhou Yue berada di alam Dewa Langit Bintang 6, satu bintang lebih tinggi dari Qiping. Saya khawatir statusnya di istana Liu He juga lebih tinggi daripada Qiping. Jelas, kita tidak bisa mengandalkan Qiping." Namun, Qiping sangat cerdas. Setelah Su Han meliriknya, ia langsung berkata, "Penatua Zhou, Su Zun hanya akan masuk untuk menjelajah. Ia tidak akan pergi terlalu jauh." Dia bilang, "Jelajahi, bukan cari." Sebenarnya, dalam situasi ini, yang terakhirlah yang paling tepat. Tetapi jelas bahwa Qiping juga takut menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan membuat Zhou Yue marah. Jika memang begitu, bahkan jika Su Han melepaskan Qiping, Zhou Yue mungkin akan mendapat masalah besar jika dia kembali dan membesar-besarkan masalah tersebut. Bahkan dalam situasi ini, istana Liu He tidak akan memperlakukannya dengan baik. "Penatua Zhou." Tanpa menunggu Zhou Yue berbicara, Su Han berkata, "Kau dan aku sama-sama tahu situasi saat ini. Sui ini, sekte kita harus menyelamatkannya. Apa kau yakin ingin menghentikan kami?" "Bukannya aku ingin menghentikan Su Zun, tapi tanpa perintah dari istana Liu He, siapapun yang memasuki Gunung Tianya dianggap melanggar batas. Kalau orang lain, aku juga akan menghentikan mereka," kata Zhou Yue. Su Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Jika Dewa Petir Kuno datang, akankah kau menghentikannya?" Nada bicara Zhou Yue terhenti. Ketika Dewa Kuno itu marah, mayat-mayat melayang ribuan mil. Bagaimana mungkin Zhou Yue, Dewa Langit Bintang 6, berani menghentikannya? Lagi pula, alasan Zhou Yue menghentikan Su Han dan yang lainnya saat ini hanyalah karena dia merasa punya kemampuan untuk melakukannya. "Su Zun, aku tahu aku seharusnya tidak menghentikanmu, tapi aku tidak bisa menentang perintah tuanku." Zhou Yue menggertakkan giginya. "Kepala istana Liu He, apakah dia gurumu?" Su Han menatap Zhou Yue. Zhou Yue mengangguk dan tidak menyangkalnya. Su Han merenung sejenak. Dia bisa melihat bahwa Zhou Yue benar-benar berbeda dari Qiping. Qiping sebelumnya benar-benar munafik dan berpura-pura di depan Su Han. Namun Zhou Yue jelas tidak ingin menghentikan Su Han, tetapi dia harus menghentikannya. "Jika hanya satu orang dari sekte kita yang masuk,
apakah itu dianggap pelanggaran? Tanya Su Han. Tentu saja tidak. Zhou Yue mengangkat kepalanya, matanya berkilat, dan berkata dengan penuh arti, kalau aku tidak bisa menghentikan mereka, ya sudahlah. Tapi kalau bisa, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyusup ke dalam lingkup pengaruh istana Liu Heku. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menghentikannya. Su Han tersenyum tipis, lalu menoleh ke Ling Xiao dan yang lainnya dan berkata, kalian tunggu di sini. Jika ada iblis yang keluar dari Gunung Tianya, hentikan dan bunuh mereka jika kalian bisa. Ya, Ling Xiao dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Su Han. Bagaimanapun, mereka semua tahu kekuatan tempur Su Han. Bahkan Zonglin dan Han Bei pun bukan tandingannya, apalagi keturunan klan suci yang peringkatnya lebih rendah. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Su Han berbalik lagi. Auranya beriak keluar, dan kekuatan kultivasinya meningkat. Su Zun, apa yang akan kau lakukan? Zhou Yue tampak panik. Kau tidak bisa menghentikanku. Su Han tersenyum. Berani. Zhou Yue berteriak, jika kau berani memaksa masuk, bahkan jika kau adalah patroli agung, aku akan membunuhmu di sini hari ini juga. Su Han mendengus dan mengabaikannya. Langkah keempat dari 9 langkah naga langit diluncurkan dengan keras, dan peningkatan kecepatan 8 kali lipat, dikombinasikan dengan kekuatan tempur lainnya, membuat sosoknya langsung berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dari pandangan semua orang. Zhou Yue berdiri di sana dengan tatapan kosong. Auranya masih meningkat. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin menghentikan Su Han. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Penatua Zhou, dia masuk, teriak seseorang. Aku tahu. Zhou Yue mengerutkan kening dan berteriak pelan, apa yang akan terjadi jika dia masuk? Siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Semua orang terdiam. Kecepatan Su Han terlalu mencengangkan, dan para dewa bintang 5 dan bintang 4 itu dapat merasakannya dengan jelas. Mereka tahu bahwa bukan tetua Zhou yang sengaja membiarkan Su Han pergi, tetapi dia memang tidak bisa menghentikan Su Han. Segera beritahu istana dan beritahu mereka bahwa Su Han telah masuk ke Gunung Tianya. Tolong beri perintah dari istana, kata Zhou Yue lagi. Ya, seseorang mengangguk. Situasinya tampak tegang, tetapi tidak seorang pun peduli. Drama hari ini disutradarai oleh Sang Wenming, dan para pejabat tinggi di istana berpura-pura tidak tahu. Namun Zhou Yue melakukan ini jelas untuk melaporkan masalah tersebut kepada atasannya, jadi meskipun atasannya ingin berpura-pura, mereka tidak bisa melakukannya lagi. Mungkinkah para pemimpin tertinggi istana Liu He benar-benar sebodoh itu hingga berusaha sekuat tenaga menghentikan Su Han? Penatua Zhou, jurus ini sungguh dahsyat. Qiping melengkungkan bibirnya. Apa hebatnya? Kalau memang sekuat itu, apa dia bisa menyerbu masuk? Zhou Yue berkata dengan tegas, dan kau, tetua Qi, tidak apa-apa kau tidak bisa menghentikan Su Han, tapi kau malah membawanya ke Gunung Tianya. Kejahatan apa yang harus kau hukum? Qiping memutar matanya. Jadilah pamanku. Gunung Tianya sangat besar, dengan diameter lebih dari 10 juta mil di kaki gunung, dan ukuran keseluruhannya lebih dari 10 kali lipat istana Liu He. Jika ditempatkan di tempat lain, dalam jarak puluhan juta mil, dengan tingkat kultivasi Su Han, dia secara alami dapat menutupinya hanya dalam beberapa saat. Namun Gunung Tianya ini agak aneh. Saat pertama kali Su Han memasuki Gunung Tianya, dia segera memperluas indera spiritualnya dan ingin memindai area tersebut. Namun kesadaran spiritualnya tiba-tiba terputus setelah meluas hingga 10 mil. Su Han sedikit tertegun. Biasanya, hanya alam rahasia khusus, atau alam yang diciptakan oleh orang kuat itu sendiri, yang dapat memutus pikiran spiritual kultivator sesuka hati. Misalnya, di sungai 10.000 binatang, jarak yang dapat disebarkan oleh kesadaran ilahi tidak terlalu jauh, dan itu telah diganggu secara tak terlihat. Namun, di mata Su Han, Gunung Tianya hanyalah gunung biasa. Jika memang seaneh itu, bagaimana mungkin ia jatuh ke tangan istana Liu He?
Namun, bagaimana mungkin gunung biasa dapat menghalangi pikiran spiritual Su Han? Dengan tingkat kultivasi Su Han saat ini, jika dia menyebarkan akal ilahinya, siapa lagi selain alam dewa kuno yang dapat memotongnya sesuka hatinya? Ada yang aneh dengan gunung ini, pikir Su Han dalam hati. Setelah ragu sejenak, Su Han tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempurnya hingga mencapai puncaknya. Kesadaran ilahi yang ia tunjukkan saat ini sebanding dengan dewa kuno bintang 1. Akan tetapi, kali ini jangkauan kesadaran ilahi masih hanya 10 mil. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Bahkan kesadaran ilahi alam dewa kuno pun hanya bisa menyebar 10 mil. Mungkinkah ada formasi di sini? Kalau begitu, maka orang yang memasang formasi ini pasti setidaknya memiliki tingkat kultivasi puncak alam dewa kuno. Setelah Su Han selesai berbicara, dia bergumam lagi, mungkinkah ada dewa kuno puncak di istana Liu He? Ketika ide ini muncul, pikiran pertama Su Han adalah ada konspirasi. Istana Liu He ingin bermain keras, dan seolah-olah mengirim orang untuk menghentikan Su Han, tetapi mereka benar-benar berharap dia bisa datang ke Gunung Tianya. Kemudian, puncak alam dewa kuno mengambil tindakan dan mengepung serta membunuhnya di Gunung Tianya. Bahkan Su Yi adalah pion dari pasukan ini, yang dengan sengaja mencoba mengepungnya di Gunung Tianya. Kalau begitu, tipu daya istana Liu He terlalu licik. Su Han tampak agak muram. Dia tidak tahu apakah tebakannya benar, tetapi dia tidak takut sama sekali. Jika ada orang di puncak alam dewa kuno yang berani mencari kematian, ia akan dikirim ke barat. Apakah pemanggilan energi pedang penyihir leluhur dan kaisar hanya untuk pamer? Namun, intuisi Su Han mengatakan kepadanya bahwa kekuatan seperti istana Liu He seharusnya tidak sebodoh itu untuk melakukan hal itu. Pada saat kritis ini, dia masih bisa mengerahkan puncak alam dewa kuno untuk mengambil tindakan hanya untuk membunuh Su Han. Bahkan jika mereka benar-benar berani berpikir demikian, mereka harus berada di puncak alam dewa kuno untuk melakukannya. Lagi pula, Ratu Kehancuran telah memantau setiap gerakan orang-orang super kuat itu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, dia pasti akan memberitahu Su Han sebelumnya. Mungkin mereka bisa menyembunyikannya dari Ratu Kehancuran. Su Han bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, mungkin aku terlalu memikirkannya. Jika memang ada dewa kuno puncak yang beraksi, maka saat aku memasuki Gunung Tianya, mereka seharusnya menyerangku sejak awal. Meski merasa itu mustahil, Su Han tetap waspada. Bush, siu, kultivasi Su Han meledak, dan sosoknya menjauh di kejauhan. Pikiran sucinya dapat diblokir, tetapi kemampuannya untuk bergerak tidak terhalang sama sekali. Setelah mencari ke utara dan selatan, Su Han tidak menemukan Su Yi dan para jenius iblis itu. Hal ini membuat alisnya berkerut lagi. Su Yi, apakah dia benar-benar ada di Gunung Tianya? Memikirkan Zhou Yue dan orang lain yang berjaga di luar, Su Han merasa sedikit menyesal. Kalau saja aku tahu sebelumnya, aku seharusnya bertanya pada mereka. Zhou Yue jelas masih punya sedikit hati nurani sejak dia masuk. Kalau Su Yi benar-benar ada di sini, dia pasti akan berkata pada dirinya sendiri. Lupakan saja, coba periksa lagi. Sambil merenung, Su Han melakukan pencarian karpet lagi dari timur ke barat. Tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Indra ketuhanan terus menyebar. Sebelumnya berjarak 10 mil, tetapi ketika mencapai suatu area, indra ketuhanan terputus lagi dan kini hanya berjarak kurang dari 1 mil. Apa alasannya? Su Han melihat ke bawah. Ada hutan besar di bawah, tetapi pepohonannya tampak agak aneh. Karena di sini ada gunung yang lurus. Logikanya, selurus apapun gunungnya, pohon-pohonnya pasti tumbuh ke atas, tetapi pohon-pohon di gunung ini tumbuh lurus ke kedua sisinya. Pada saat ini, semua spekulasi tentang konspirasi istana Liu He di benak Su Han menghilang. Dia tahu bahwa alasan mengapa kesadaran ilahinya terhalang bukanlah karena ada dewa kuno yang kuat di sini, tetapi karena tempat ini, Gunung Tianya, istimewa.
Temukan Sui terlebih dahulu. Setelah ragu sejenak, Su Han mengurungkan niatnya untuk turun memeriksa dan langsung menuju ke depan. Namun sesaat kemudian, dia kembali lagi ke tempat ini. Seluruh gunung Tianya digeledah, tetapi tidak ditemukan manusia atau setan. Gunung Tianya membentang puluhan juta mil, tetapi bagi seorang kultivator, gunung itu tidak sebesar itu. Jika Sui benar-benar terjebak di Gunung Tianya, maka dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri di bawah pengepungan 4 klan suci. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah tempat aneh ini. Memikirkan hal ini, Su Han segera menuju ke bawah. Semakin jauh Anda jatuh, semakin kecil jangkauan kesadaran ilahi Anda. Pada akhirnya, penyebarannya bahkan tidak sampai 1 mil. Kesadaran spiritual Su Han seolah terkekang dan tidak bisa menyebar sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa mencari dengan mata telanjangnya. Mata Su Han terus berkedip. Bahkan sungai 10.000 binatang dapat menyebarkan kesadaran ilahinya dalam jarak tertentu, tetapi di sini, ia sepenuhnya terhalang. Mungkinkah keanehan tempat ini lebih besar dari keanehan sungai binatang? Tepat saat Su Han tengah berpikir, beberapa suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Manusia bodoh sekali. Dia sampai lari ke gua ini. Bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi di gunung biasa seperti itu? Haha, kita tidak perlu khawatir. Yang Mulia dan yang lainnya sudah masuk ke gua sendiri. Saya khawatir mereka akan segera kembali dengan membawa jenazah Sui. Yang Mulia memang tangguh. Dengan kekuatan tempur kami mungkin tidak sebanding dengan Sui. Orang itu memang sangat kuat. Dan panci di tangannya mampu memurnikan iblis yang dibunuhnya menjadi darah dan esensi energi dalam waktu yang sangat singkat. Jika Yang Mulia tidak mengambil tindakan sendiri, orang ini mungkin akan terus berkembang. Namun, sudah beberapa hari berlalu, mengapa masih belum ada pergerakan? Jangan khawatir, Yang Mulia baru saja datang sendiri. Membunuh Sui hanya masalah waktu. Memang, dengan kekuatan tempur Yang Mulia, apalagi pengepungan, bahkan dalam satu pertarungan, manusia mana yang selevel dengannya yang bisa menandingi mereka? Hahaha, diameter pintu masuk gua sekitar 10 meter. Karena gunungnya vertikal, sekilas tampak seperti terpahat. Di kehampaan di depan pintu masuk gua, hampir 10.000 setan melayang di udara. Mereka berbicara satu sama lain, kadang-kadang tertawa, dan kata-kata mereka penuh dengan sarkasme dan penghinaan terhadap umat manusia. Daerah ini juga aneh. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualku. Rasanya sangat tidak nyaman, kata iblis lain. Baik setan maupun manusia, pada dasarnya mereka sudah terbiasa menggunakan pikiran spiritualnya setiap saat untuk mendeteksi krisis yang tiba-tiba. Poin kuncinya adalah kesadaran ilahi hanya dapat menjelajah sangat jauh. Seberapa jauh jangkauannya dengan mata telanjang? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pohon dapat menghalangi pandangan mereka. Perasaan disegel oleh kesadaran ilahi sungguh tidak mengenakan. Jika Anda bisa menggunakan indera spiritual Anda, Yang Mulia tidak perlu datang langsung. Anda cukup menggunakan indera spiritual Anda untuk memindai dan mencari tahu di mana Sui berada. Seorang pemuda berbicara. Setelah dia selesai berbicara, setan-setan lainnya segera menunjukkan rasa hormat dan mengangguk setuju. Mampu berubah wujud menjadi manusia dengan tingkat kultivasi di bawah alam Raja Iblis, pemuda ini pastilah keturunan salah satu dari 3 suku tanpa keraguan. Kematian Sui hanya masalah waktu. Yang membuatku tertawa adalah sikap umat manusia terhadap masalah ini. Secercah kebanggaan muncul di wajah pemuda itu. Banyak sekali anggota ras manusia yang melihat kami mengejar Sui ke Gunung Tianya, tapi tak seorang pun berani menghentikan kami. Mereka yang berada di atas alam dewa surgawi boleh saja, tapi bagaimana dengan mereka yang di bawah? Sepanjang perjalanan, aku merasakan tak kurang dari 30 anggota alam dewa misterius tingkat puncak, tapi mereka semua menutup mata. Cek-cek, dengan kekompakan seperti ini, saat pasukan klan iblisku menyerang, aku benar-benar mengkhawatirkan umat manusia.
Bukankah karena Yang Mulia Sue Sing terlalu kuat? Seorang iblis tingkat suci menyanjung, Yang Mulia telah membunuh banyak sekali kultivator manusia di area tingkat ketujuh ini, dan telah membuat mereka ketakutan. Saya khawatir manusia-manusia itu telah mengedarkan potret Anda. Begitu mereka melihat wajah Anda, apakah mereka tidak akan lari atau tinggal di sini untuk mati? Benarkah begitu? Sue Ning menyentuh wajahnya dan mendesah, sayang sekali. Setelah penampilan ini berubah, ia tak bisa diubah lagi. Kalau tidak, aku harus mengubah wajahku dan membunuh lebih banyak manusia. Yang Mulia, Anda seperti ini sekarang. Saya sangat mengagumi Anda. Iblis suci terus menyanjung, fakta bahwa mereka berani menyerang Yang Mulia membuktikan bahwa umat manusia masih arogan. Namun, ketika mereka melihat Yang Mulia, mereka mundur, membuktikan bahwa mereka telah ditakuti oleh Yang Mulia. Membandingkan keduanya, saya tetap berpikir bahwa yang terakhirlah yang paling cocok untuk Yang Mulia. Hehe, Sue Nian melirik iblis suci itu dan jelas sangat senang dengan kata-katanya. Diam. Pada saat ini, terdengar dengusan dingin dari samping. Itu semua hanya beberapa kata sanjungan, tapi apakah kau benar-benar berpikir tidak ada orang lain di sini? Setan suci itu terkejut, lalu cepat-cepat berkata dengan hormat, Ya, Yang Mulia Junlai benar. Dia tidak berani membantah, karena Junlai juga keturunan keluarga kerajaan, tidak lebih buruk dari Sue Nian. Namun, Sue Nian tidak terlalu peduli. Junli, apa aku benar-benar membuatmu malu? Penampilanmu biasa saja, tapi kau tak mengizinkanku bicara. Lalu apa gunanya punya mulut? Menjahitnya saja. Dari sini terlihat bahwa meski mereka berdua adalah bawahan dari 4 klan suci, namun keduanya jelas tidak akur. Kinerja rata-rata. Kalau aku tidak datang sedikit terlambat, bagaimana mungkin aku bisa membunuh lebih sedikit orang daripada kamu? Junlai mencibir, lagi pula, siapa saja orang-orang yang kau bunuh itu? Tidak masalah jika mereka berada di alam dewa misterius atau alam roh ilahi, tapi kau bahkan memasukkan alam dewa sejati dan alam dewa kekosongan di antara mereka. Apa ini bisa dianggap kemenangan? Kalau mereka tidak bersembunyi semua, aku bisa membunuh banyak dari mereka hanya dengan sekali tarikan napas. Apa ini bisa dianggap kemenanganmu? Ya, dengan kesombonganmu, setidaknya kau harus membunuh dewa kuno agar bisa dianggap sebagai prestasi. Tapi, kenapa aku belum pernah melihatmu membunuh dewa kuno untuk kulihat? Sue Nian mencibir, percuma saja berdebat tentang ini. Alam dewa kuno setara dengan dewa leluhur. Bagaimana mungkin kita bisa membunuh mereka sesuka hati? Junlai tidak peduli dan berkata dengan tenang, tapi sekali lagi, kalau kita benar-benar ingin bicara soal prestasi, setidaknya kita harus membunuh orang-orang di daftar buruan manusia, kan? Mereka yang ada di daftar jenius umat manusia juga tidak masalah. Meskipun mereka kurang penting dibandingkan mereka yang ada di daftar buruan manusia, bagaimanapun juga mereka tetaplah manusia jenius. Peringkat Tian Jiao. Sue Ning mencibir, ras selemah itu ternyata menciptakan peringkat bumi dan peringkat surga. Ini sungguh membuka mataku. Jika mereka berani muncul, tentu saja aku akan membunuh mereka satu persatu. Tapi masalahnya sekarang adalah mereka semua bersembunyi di balik berbagai kekuatan dan tidak menunjukkan wajah mereka sama sekali. Bagaimana aku bisa membunuh mereka? Kudengar pria bernama Su Baliu itu kembali, kata Junlai. Su Baliu, Su Han. Sue Ning tahu Junlai sedang memimpin Su Han, tetapi dia tetap berkata, tentu saja aku tahu ini, tetapi sejak dia kembali, dia bersembunyi di istana Pangeran Yun. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Kau bicara seakan-akan kau bisa membunuhnya. Junlai mencibir. Mungkin para jenius iblis lainnya, karena mereka terbiasa dengan kerapuhan umat manusia, juga berpikir bahwa Su Han tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun Junli tidak berpikir demikian. Para jenius terbaik di dunia iblis semuanya menjaga dunia dewa.
Su-han dan rekan-rekannya telah berada di dunia dewa selama beberapa dekade dan masih dapat kembali dengan selamat, yang membuktikan bahwa mereka masih mampu. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa setelah memasuki alam dewa, mereka bersembunyi di suatu tempat dan tidak pernah muncul. Itulah sebabnya mereka dapat kembali hidup-hidup. Akan tetapi, dia sendiri yakin bahwa pada akhirnya dia lebih rendah daripada semua jenius iblis. Misalnya, Bloody. Setelah Junlai selesai berbicara, ia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Kau pikir aku tidak bisa membunuhnya?" Orang serapu itu, meskipun dia nomor 1 dalam daftar buruan ras manusia, bagaimana jika dia reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno? Bahkan jika dia telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah, lalu kenapa? Setidaknya ada 8 dewa surgawi setengah langkah yang telah mati di tanganku. Sekuat apapun Su-han, seberapa kuatkah dia dibandingkan mereka? Jika dia benar-benar lemah seperti yang kau katakan, dia mungkin tidak akan kembali hidup-hidup dari alam dewa, kata Junlai. Kentut, Sue Nian mengumpat, mereka bisa kembali karena tidak bertemu Yang Mulia Zonglin dan Hanbei. Saat itu, Yang Mulia mungkin sedang sibuk mempersiapkan kejadian di Sungai Myriad Beast dan tidak berniat menyerang hinaan-hinaan ini. Kalau tidak, bahkan 100 Su-han yang digabung pun tidak akan cukup untuk membunuh satu Yang Mulia. Junlai mengerutkan kening. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Sue Nian. Cukup, Junlai, kau dan aku boleh bilang apa saja, tapi kau tidak bisa selalu seperti ini, memajukan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri, kan? Kau membuatku berpikir kau berencana mengkhianati klanmu. Berhentilah menuduhku dengan tuduhan besar seperti itu. Ekspresi wajah Junli berubah, saya hanya menyatakan fakta. Fakta itu omong kosong. Sue Nian berteriak, bukankah kau selalu berpikir Su-han sangat kuat? Kalau begitu, cari dia sekarang. Kalau aku tidak mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian, aku akan jatuh ke tanah dan mati di Gunung Tianya. Junlai mengerutkan kening lagi, tetapi akhirnya tidak ingin terus berdebat dengan Sue Nian. Namun pada saat ini, sebuah suara tenang namun sangat dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Apa kamu yakin? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.